Pak Yai, kenapa nih mau tahu pendapat Pak Yai, kenapa Pak Yai kok dukung Pak Prabowo dari awal nyalon sampai sekarang yakin Prabowo akan menang gitu. Uh-uh. Ya, pertama itu saya pengagum Gus Dur. Gus Dur pernah meramalkan Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Yang kedua, menurut kitab Soyopoyo yang aslinya itu dari kitab Al-Asror yang dibawa oleh Syekh Ari Asidin Anisaburi dari Persi pada zaman Prabu Jaya Katuang, diterjemahkan yang sekarang dikenal dengan kitab Ramalan Soyopoyo. Setelah Majapahit itu habis, yang akan menguasai bisa jadi raja di Nusantara itu kalau bahasa wayangnya yang akan bisa mendapat wahyu Ketoningrat yang bisa jadi raja itu orang yang namanya ada kalimat Notonegoro di ujung katanya gitu. Soekarno ujung namanya No. Terus yang kedua Soeharto di ujung namanya To. Adapun Habibie, Megawati, Gus Dur itu transisi. Contohnya Habibie sebentar aja Timur lepas. Zaman Bu Mega juga berapa provinsi mau misahkan diri. Karena ketiga orang ini tidak termasuk dalam Notonegoro. Lawan SBY, Yudhoyono, Megawati 2 kali kalah. Orang apa hebatnya Bu Mega dan cawapresnya dan pendukung dan koalisinya. Tapi 2 kali kalah dengan Yudhoyono. Walaupun zaman SBY itu banyak masalah, gempa, bencana alam banyak. Tapi SBY, Yudhoyono, karena huruf No bisa bertahan 2 periode. Terus Joko Widodo itu nama kecilnya Mulyono. Sehingga 2014 dan 2019 Jokowi yang ujungnya Mulyono No itu bisa memenangkan dengan Prabowo Subianto. Selisihnya sedikit. Kenapa kok Jokowi menang bisa 2 kali? Karena nama Jokowi namanya ujungnya No, Mulyono. Prabowo Subianto huruf No lebih tua dari To, sehingga Jokowi menang 2 kali. Nah sekarang 2004 ini capresnya ketiga, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto. Yang masuk dalam Notonegoro cuma Prabowo To. Maka disitulah saya yakin Prabowo lah yang akan menang jadi presiden 2024 ini. Tapi kan namanya masuk gitu Notonegoro tadi. Tapi kan katanya kan apa benar menangnya, gimana kalau menangnya karena licik ya Pak Prabowo? Ya termasuk kita tidak bicara masalah karena licik dan tidaknya. Nah, kalau misalnya Tuhan takdirkan jadi raja, biar licik atau tidak licik, itu tetap jadi raja. Contohnya Raja Fir'aun, itu jadi raja karena licik apa enggak? Lebih dari licik aku Tuhan. Siapa yang enggak mengaku Fir'aun Tuhan dibunuh. Tapi kok bisa berkuasa jadi raja sekian tahun? Ingat, kalau ciptakan dalam dunia ini yang istilah orang bilang hukum alam. Subhanallah khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu dan seterusnya. Maha suci Allah yang menjadikan segala sesuatu khalaqal azwaja serba berpasang-pasangan. Ada rakyat yang baik, ada rakyat yang buruk. Ada pejabat yang buruk, ada pejabat yang baik. Ada raja yang licik, ada raja yang tidak licik. Ada yang adil, ada yang tidak. Jadi sekarang kita tidak bicara masalah licik atau tidak licik. Cuman saya berpendapat Prabowo, prediksi saya 2004 inilah yang akan jadi raja. Nah, walaupun licik tidak licik, kalau Allah takdirkan jadi raja, contohnya Fir'aun, itu tetap jadi raja. Emang bisa Allah menakdirkan Prabowo misalnya jadi raja, sedunia bisa membatalkan takdir Allah? Ada yang bisa? Nggak ada. Kalau sudah qadar Allah, Prabowo akan jadi presiden, ya pasti Prabowo. Kalau takdir Allah Anies, ya Anies. Kalau takdir Prabowo, takdir Allah itu Ganjar, ya Ganjar. Tapi tidak masuk dalam kata Notonegoro, Ramalan Joyoboyo. Maka saya berpendapat Prabowo lah yang akan jadi presiden 2004. Nah, kalau sampean tanya bagaimana kalau Prabowo wataknya kurang bagus, terus ya nanti jadi pemimpin yang zolim, nggak adil katanya gitu. Nah itu ada kata Nabi, syaratnya berdiri negara ada 4. Qiwamud dunya bi arba'atin. Pertama, berdiri negara ada 4. Pertama, bil ilmil ulama, diamalkan ilmu ulama dan seterusnya. Panjang hadis itu. Terus habis apa bil ilmil ulama, adalatil umaro, keadilan umaro dan seterusnya, sawatul arnia, keturunan kaya. Yang keempat, syaratnya kan 4 kata Nabi. Dakwatul fuqara la kharabatis samawati wal ard. Doanya rakyat. Doanya rakyat itu doanya seperti saya, rakyat kecil atau fakir miskin. La kharabatis samawati wal ard. Kalau tidak karena doanya rakyat kecil, bumi dan langit akan tenggelam. Berarti pendukung Prabowo banyak dong berarti ya, mendoakan yang terbaik buat dia. Ya mungkin. Cuma secara pribadi saya yang merasa saya sebagai rakyat kecil, karena ada kata-kata Nabi, laula dakwatul fuqara la kharabatis samawati wal ard. Kalau tidak karena ada doanya rakyat kecil, bumi dan langit tenggelam. Artinya sehebat apapun visi misi Prabowo, Anies, Ganjar,
yang jadi presiden nanti menang itu, kalau tanpa doanya rakyat kecil, bumi dan langit tenggelam, toh saya ikut kena sengsara. Maka saya merasa wajib mendoakan Prabowo karena saya yakin bahwa akan menang. Takutnya nanti Prabowo menang, sesuai boyo-boyo, dia nggak adil, nggak adil. Maka saya berdoa. Nah ini doanya. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami. Bayangkan Pak Prabowo menjadi orang yang baik. Nah, berikanlah taufik dan hidayah kepada mereka Prabowo dan para menterinya untuk melaksanakan perkara yang baik untuk dirinya mereka Pak Prabowo dan bagi Islam dan kaum muslimin. Allahumma inhum alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Ya Allah, bantulah mereka yaitu Prabowo dan para pembantunya untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan wahai Rabb alam semesta. Allahumma ab'id anhum bitonata su'i wal mufsidina wa qurib ilaihim ahlil khair wan nasihin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah mereka ya Allah Pak Prabowo dari, atau jauhkanlah ya Allah Prabowo dari teman dekat yang jelek, yang mungkin khianat atau lain-lain, dan teman yang merusak, yang suka korupsi dan sebagainya, sehingga negara bisa jadi krisis. Tapi dekatkanlah ya Allah yaitu Pak Prabowo itu dengan orang yang baik yang bisa memberi nasihat kepada Pak Prabowo dan para menterinya. Wahai Rabb alam semesta, Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makanin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami yaitu Prabowo, pemimpin kaum muslimin, sebagai orang yang baik di mana saja Pak Prabowo berada. Ketemu orang Islam baik, nggak ada orang Islam yang ditindas, bukan berarti tidak memikirkan orang di luar Islam. Orang di luar Islam juga ikut merdeka dalam tatanan negara itu. Jadi karena saya yakin Prabowo akan menang. Kalau menang nanti Prabowo zalim, bagaimana? Maka saya berdoa. Karena hanya doa rakyat kecil yang membuat dunia tidak tenggelam. Dengan Prabowo gagal, zalim, saya akan ikut sengsara. Jadi saya merasa wajib. Sedang kata Nabi syaratnya berdiri suatu negeri 4. Nah, apa? Jamal ilmu ulama, keadilan pemerintah. Nah, terus kedaulatan kaya membayar pajak. Doanya rakyat. Ini negara akan berdiri kalau 4 ini bersatu. Jadi doa saya sebagai pelengkap dari syarat hadis Nabi tadi. Nah, dengan begini kan, insya Allah, walaupun Prabowo selama jelek, Allah robah jadi orang yang baik. Umar bin Khattab sebelum Islam paling benci kepada Nabi. Tidak ada manusia yang paling aku benci di muka bumi sebelum Islam kecuali Muhammad. Tapi tidak ada manusia yang paling aku cinta setelah Islam kecuali Muhammad. Ya, walaupun Prabowo tidak baik, tapi kalau Allah kabulkan doa saya, kan akan berubah jadi presiden yang baik. Nah, begitu dong.